Hanya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Sambung. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, kalau sama ibu-ibuan. Jadi kalau kita ambil hipotesis dari Bambang Tri, kan kalau Bambang Tri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yap Mei Hua yang kemudian meninggal tahun 2018 di Singapura. Satu pengumuman yang ini terus mohon kunci makam jangan dirusak. Loh. Yang mau merusak ya sopo ya kan? Berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Ini sih tulisannya kok tulisannya diterangkan gitu. Namanya juga detektif. Oh, bukannya mohon dititipkan Pak RT kuncinya. Roy Suryo, Tifa dan Desmond bikin heboh lagi. Saya pikir-pikir si Roy Suryo ini sudah mulai ada gangguan. Roy Suryo itu nama lengkapnya Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo, KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Itu artinya dia orang keraton, tapi dia kelakuannya tidak mencerminkan dia orang keraton, di mana dia datang ke makam keluarganya Pak Jokowi, makam leluhurnya Pak Jokowi, dan bisa dikatakan melecehkan yang dimakamkan di situ. Demikian juga dengan Tifa. Tifa juga gangguannya semakin parah. Seharusnya di makam itu harus dihormati. Masuk ke makam itu ada etikanya. Dikatakan ada kejanggalan. Makam itu penuh dengan kejanggalan. Tifa dan Roy Suryo lupa bahwa setiap daerah itu punya adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan masa lalu dan masa sekarang itu kebiasaan dan adanya lain-lain. Masalah usia antara orang tua Jokowi yang dipertanyakan itu dengan Jokowi hanya selisih 19 tahun. Nah, kalau orang dulu banyak yang kawin muda, jangankan 19 tahun, 16 tahun, 13 tahun nikah dan punya anak aja dulu banyak. Kalau sekarang kan ada undang-undang perkawinan membatasi usia perkawinan, itu dibatasi betul. Kalau dulu masih bebas. Ini menandakan bahwa Roy Suryo dan Tifa itu kebencian terhadap Jokowi beserta keluarganya sudah sampai ke umbun-umbun. Akhirnya dia mencari alasan apapun untuk menjatuhkan Jokowi. Dan statementnya Roy Suryo ini, kalau istilahnya orang Jawa, esok tempe sore dele. Esok tempe sore dele artinya berubah-ubah. Nah itu jadi berubah-ubah. Kalau kita melihat perjalanan permasalahan ijazah Pak Jokowi ini, secara logika Mahfud FD sudah mengatakan, secara logika sudah pasti kalau orang punya logika akal sehat bisa menilai siapa yang benar siapa yang salah, ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, kalau orang punya logika yang normal. Nah, selain itu
Maksudnya Pak Mahfud MD mengatakan dari pihak sekolah atau kampus UGM itu sudah menyatakan Pak Jokowi betul-betul kuliah di UGM kehutanan dan sampai lulus. UGM sudah menyatakan seperti itu. Artinya ya udah Pak Jokowi resmi, ijazahnya resmi. Tapi di lain itu, selain secara akademik atau administrasi, yang ikut demo, ikut rombongan Roy Suryo CS atau sekarang disebut teroris. Teroris itu teroris bukan teroris. Teroris itu Tifa, Roy Suryo dan Resmond. Yang mengikuti mereka ya orangnya itu aja. Itu dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia sudah nggak percaya sama mereka. Cuman pertanyaannya, aparat kepolisian kenapa terlalu lambat menangani kasus ini? Sekali lagi pernah saya sampaikan di video sebelumnya, kepolisian terlalu lambat. Terlalu lambat menangani ini, sehingga bikin gaduh negara. Bisa juga dikatakan negara ini dibuat main-main oleh aparat kepolisian dan oknum-oknum tertentu yang menjadikan ini memang sengaja digulirkan biar lama, pengalian isu atau mungkin punya kepentingan tertentu. Sekali lagi, Pak polisi kalau pengen citranya naik, percepat kasus ini, selesaikan dengan cepat, dengan tepat kasus ijazah Pak Jokowi ini, biar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian ini naik. Semoga cepat diselesaikan. Wassalam.